Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Akang Channel. Bikaul alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman serta sehat jasmani dan rohani. Tentunya semuanya gitu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan agenda yang kemarin bahwasanya ada yang request, "Kang, tolong Kang bikinin konten tata cara ngobatin orang kesurupan dengan mudah tanpa puasa." Di situ tanpa puasa tapi bisa ngobatin orang kesurupan. Ya kembali lagi semuanya itu nggak ada yang instan, semuanya itu harus ada proses dan pembelajaran. Tapi insya Allah pada hari ini Akang pribadi ada ifilallah, ya di atas ilmu masih ada ilmu lagi, di atas mahir ada yang mahir lagi di situ. Ya sesuai dengan pengalaman Akang pribadi bahwasanya satu, dalam bidang pengobatan teh hati kita harus full yakin, yakin bahwa apa yang kita obatin sembuh dengan izin Allah, dengan ridha Allah. Jadi sebelum ngobatin orang kesurupan harus diamatin dulu bahwa kesurupan teh macem-macem. Ya, ada yang kesurupan dibikin-bikin, ada yang kesurupan emang sesungguhnya kesurupan di situ. Nah, di sini diamatin dulu. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa nampung emosi, ya nampung emosi segala macam di situ, akhirnya dia mengada-ada, jadi seolah-olah dia itu kerasukan padahal bukan. Ini perwakilan daripada keinginan yang nggak tercapai, akhirnya dia melakukan hal-hal seperti orang yang kesurupan. Nah di sini ada ciri-ciri tertentu. Nah kalau misalkan yang kesurupan asli beda lagi, biasanya dia melakukan hal-hal yang ekstrim. Contoh seperti dia minta kopi, kopi panas langsung diminum. Nah, ini peringatan karena Kang sendiri sering ngalamin dan melihat ada orang kesurupan khususnya di sebul-sebul hajat gitu ya, kan emang adat-adat di daerah Betawi seperti itu kan gitu. Wah, ininya datang, ini datang, ini datang katanya. Keruhunnya datang, masukin ke sini katanya. Kesandingan. Nah, di sini kadang-kadang orang yang warasnya nurutin. Jadi orang kesurupan teh dikasih kopi panas. Jangan. Kalau mau dikasih kopi, kopi yang dingin aja, yang biasa aja. Kalau yang panas biasanya kan emang dia keadaannya nggak sadar, biasanya langsung diteguk ataupun langsung ditelan di situ. Nah itu ciri kalau yang kesurupan asli. Nah adapun masalah tentang kesurupan yang mengada-ada, kesurupan yang mengada-ada itu biasanya satu, dia punya problem. Kita harus mengamati dulu sebelum lari ke pengobatan. Dia punya problem. Problemnya itu nggak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun dia kadang-kadang tertutup lah di situ. Akhirnya dengan cara emosional dia meledak-meledak seperti orang kesurupan. Nah di sini biasanya kita bacakan apa-apa nggak mempan, melainkan kita harus punya teknik. Teknik kita itu kita bisikin dulu, bisikin di telinganya, bisikin biasa secara hati ke hati di situ, tanyakan ada masalah apa, udah jangan seperti ini, tepuk pundaknya 3 kali ataupun pegang kepalanya di sini. Nah insya Allah itu penanganan yang kesurupan bohongan ya di situ. Nah adapun kita menangani kesurupan yang asli, kesurupan yang asli itu biasanya tadi dia di luar kemampuan dia. Kayak contoh begini, tenaga dia ini 7%, tiba-tiba pas lagi kesandingan bisa bisa 100%. Ini yang sering terjadi. Nah, di sini cara penanganannya satu, bacakan syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat 3 kali. Terus yang kedua istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Dan yang ketiga baca sholawat 3 kali di situ. Baca sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara 3 kalimat tadi syahadat, istighfar, sholawat, semuanya harus kita hargai bacaan tadi.
jangan disepelekan. Apa yang kita baca itu terjadi. Karena ayat-ayat ini sangat mahal. Ayat-ayat ini tiada tanding. Mohon maaf, kadang-kadang lisan kita baca syahadat, lisan kita baca istighfar, lisan kita baca sholawat, tapi hati kita kosong, tidak selaras dengan ucapan. Harus diselaraskan antara niat, lisan, dan pikiran. Harus selaras, sehingga itu menciptakan kesembuhan. Kalau misalkan pembacanya kita kosong, tidak yakin dan ragu, itu nggak bakalan tercipta kesembuhan. Nah, untuk metode penanganan daripada orang yang kesurupan, satu, kalau melalui energi, tetap kuncinya yang tadi, antara syahadat, istighfar, dan sholawat. Usahakan kalau untuk tahap pembelajaran, kita belajar nih, umpama habis sholat baca 3 kali syahadat, sholawat, syahadat, istighfar, dan sholawat. Di situ melatih energi sehingga kalau udah bisa menyelaraskan pikiran, hati ataupun ucapan, di sini ntar ada kayak bola tuh, di sini terus diselaraskan, terus dilatih dikit sedikit, terus ntar dia membalis nih. Nah, ntar ini fungsinya, kadang-kadang kan sok melihat di tayangan-tayangan akang nyabut orang kesurupan gini, Allahu cabut, Allahu cabut, ada yang seperti itu. Nah, ini kuncinya ada di napas. Di napas hembusan napas ini, yakin begitu Allah ataupun dicabut dikit udah kerasa di sini, kencangkan perut, langsung Allah, lepas di situ. Karena sifat jin teh kayak seperti angin, di situ nggak kelihatan hawa di situ. Nanti di tangan ada hawa, di sini di telapak tangan. Itu butuh proses pembelajaran. Dan ada pun lagi masing-masing teknik menyembuhkan orang kesurupan, ada caranya dengan cara dipijit. Dengan cara dipijit teh, cari letak-letak kosong. Cari letak kosong. Contoh di sini kosong ya. Cuman jangan terlalu keras, kasihan. Di sini kosong, sama di sini kosong. Kalau dikasih, pokoknya cari ruang-ruang kosong di antara anggota tubuh yang kesurupan tadi. Kalau metode pemijitan. Dah. Jadi kalau akang pribadi nggak pernah pakai metode pemijitan karena kasihan, kadang-kadang ada efek setelah kesurupan pada sakit. Makanya akang metodenya pakai metode napas. Di situ pakai metode napas. Dengan wasilah kita baca daripada syahadat, sholawat, istighfar di situ. Jadi susunan daripada amalan tadi antara syahadat, istighfar, dan sholawat itu semua harus dijiwai, harus masuk dikala kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bahasa Banten artinya itu nakseni isun ing setuhune kelakuan iku oranana pangeran angin Allah kang hak wajib disembah, lan nakseni isun ing setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku utusani Allah, la ilaha illallah la maujuda illallah. Nah, kalau bahasa Indonesianya ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Dan terus istighfar di situ. 3 kalimat ini benar-benar kita harus masuk dan yakin bahwa ayat yang kita baca ini bisa membakar jin, bahwa ayat yang kita baca ini bisa mengeluarkan jin dalam tubuh manusia yang lagi kesurupan di situ. Nah, faktor daripada kesurupan itu biasanya kadang kita lagi lemah, pusing, lemah. Lemah ini dibagi dua, ada lemah iman, ada lemah dohir di sini. Lemah dohir itu contoh fisik kita kadang lagi lemah di situ. Nah, biasanya mempengaruhi di anggota salah satu tubuh teh, misalkan lagi lemah, itu bisa mempengaruhi anggota keimanan di situ. Contohnya begini, umpama kita lagi lakukan sholat, tiba-tiba sakit gigi. Nah, itu mempengaruhi karena emang daya iman kita teh seperti kulit bawang tipis di situ. Ya, kita nggak bisa memungkiri hal itu kan gitu, karena kita orang awam ya, termasuknya saya pribadi pun sama, masih banyak doib, masih banyak kekurangan. Jadi intinya seperti tadi, ayo dicoba baca syahadat 3 kali. Kalau mau diamalkan habis sholat 5 waktu, usahakan lebih bagus lagi di situ. Baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Pengamalannya setelah sholat kalau mau diamal. Kalau nggak diamal nggak masalah. Yang penting bisa masuk dalam kalimat yang tadi itu. Nah, insya Allah semua itu akan menangani ya
hampir rata-rata berhasil di situ kan, ini ada ijazahnya. Insya Allah hari ini akan ijazahkan siapapun yang melihat ini akan siap tanggung jawab di situ. Adapun untuk langkah selanjutnya, umpama kurang paham, hubungin kontak Akang di situ ada. Jadi insya Allah kembali lagi, sebelum menangani orang kesurupan harus diamati, harus diamati dari segi tingkah laku, sikap. Biasanya ada perbedaan antara yang kesurupan asli dan yang tidak. Demikian, mudah-mudahan tips tadi menambah wawasan ataupun manfaat ya, terutama buat al-fakir ad-dhaif ilallah, hamba pribadi di situ, manfaatnya untuk yang lain yang menyimak. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, dan bagikan. Mudah-mudahan tips ini manfaat. Biqaulil hamdulillah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.